Bismillah. Ar-raddu 'alal mujassimati, bantahan atas kaum mujassimah, kelompok atau golongan sesat yang menjisimkan Allah, mengatakan bahwa Allah memiliki bentuk ukuran fisik. Nauzubillah. Kelompok sesat, bahkan mereka telah keluar dari Islam walaupun mereka mengaku muslim. Al-Imam Syafi'i berkata, al-mujassimu kafir. Seorang mujassim itu telah kafir, seorang yang kafir, bukan orang muslim. Ar-raddu, bantahan 'alal mujassimati, atas kaum mujassimah, wal mu'tazilati, dan kaum mu'tazilah, fi mas'alatil kalami, dalam masalah kalam Allah. Sebelum kita baca kesimpulan catatan ini, supaya dipahami terlebih dahulu, mujassimah kelompok sesat. Mereka mengatakan bahwa Allah berkata-kata dengan huruf dan suara seperti bacaan kita. Nauzubillah. Kata mereka, huruf-huruf mu'jam, yaitu huruf alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya, itu adalah qadim, tiada bermula. Nauzubillah. Nauzubillah. Mereka mengatakan Allah bersuara. Nauzubillah. Dan mereka mengatakan suara Allah tersusun daripada huruf-huruf, tersusun daripada bacaan-bacaan seperti bacaan kita terhadap Al-Quran. Nauzubillah. Ini kelompok sesat. Lalu yang kedua, kelompok Mu'tazilah, juga kelompok sesat. Mereka menafikan sifat kalam Allah, juga menafikan sifat-sifat lainnya. Karena itu kelompok Mu'tazilah ini juga disebut dengan Mu'attilah. Mu'attilah itu artinya kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah, juga dihukumi kafir sebagaimana Mu'tazilah. Sebagaimana Mujassimah. Sebagaimana Mujassimah. Mu'attilah, mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah, juga hukumnya at-takfir, dikafirkan mereka dengan kesepakatan para ulama. Nah, berikut ini adalah bantahan terhadap mereka. Qad alimta, telah mengenal oleh engkau, waffaqakallahu, semoga memberi taufik akan engkau oleh Allah, anna kalamallahi, bahwa kalam Allah la yushbihu kalamal khalqi, tidak menyerupai kalam makhluk. Falaysa huwa bisautin yahdusu min insilali hawain. Falaysa huwa, maka bukanlah dia kalam Allah, bisautin, dengan suara, yahdusu, yang terjadi, min insilali hawain, dari gelombang udara, awistikaki ajramin, atau bersentuhannya benda-benda. Yang dimaksud kita pada sifat kalam kita terhasilkan dengan istikakul ajram. Anggota-anggota mulut kita bergerak dan menempel satu dengan lainnya, bibir dengan bibir, lidah bergerak, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan istikakul ajram. Sifat kalam Allah maha suci daripada itu, suci daripada insilalul hawa atau istikakul ajram. Wala biharfin, dan tidak dengan huruf yang qati'u, yang terputus, bi'itbaqi syafatin,
dengan mengatupkan bibir, atau tahriki lisanin atau dengan menggerakkan lidah. Allah Maha Suci pada sifat kalamnya dari segala sifat-sifat kebendaan tersebut. Kalam Allah bukan dengan anggota-anggota badan, bukan dengan huruf, suara ataupun bahasa. Sifat kalamnya, sifat kalam Allah, bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Wa khalafa fi dzalikal musyabbihatul mujassimatu, wa khalafa dan telah menyalahi fi dzalika dalam demikian itu kalam Allah al musyabbihatu oleh kaum musyabbihah, al mujassimatu kaum mujassimah. Fawassafu maka mensifati oleh mereka kaum mujassimah kalam Allahi akan kalam Allah bi annahu dengan bahwa dia kalam Allah harfun itu huruf wa sawtun dan suara. Na'udzubillah. Walana dan bagi kita fir raddi dalam bantahan alaihim atas mereka istidlalatun katsiratun, dalil-dalil yang banyak, dalil-dalil yang banyak, pengambilan dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minha darinya al-istidlalat atau dalil-dalil ayyuqala adalah dikatakan, nih katakan kepada mereka ini jawaban kepada mereka kaum musyabbihah mujassimah yang mengatakan bahwa kalam Allah huruf dan suara. Innallaha sesungguhnya Allah azza wa jalla yang maha mulia dan maha agung qala telah berfirman innama qauluna, innama sesungguhnya hanyalah qauluna kalam kami li syai'in bagi sesuatu idza aradnahu apabila berkehendak oleh kami hu akan syai' an naqula lahu bahwa berkata oleh kami kata Allah lahu baginya syai' kun fayakun. Nah di sini ada kata-kata kun, makna harfiahnya jadilah, fayakunu maka jadilah itu syai'. Nah ayat ini tidak boleh difahami bahwa Allah berkata-kata dengan kun, dengan huruf kaf dengan nun. Kun seperti kalimat yang saya ucapkan ini, kun kaf dengan nun. Karena jika demikian maka berarti Allah sama dengan kita. Nah tetapi makna kun dalam ayat ini dan beberapa ayat lainnya dalam Al-Quran seperti dalam surat Yasin juga beberapa ayat lainnya ada banyak pengulangan kalimat ini kun disandarkan bagi Allah adalah untuk menetapkan bahwa segala apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, tidak ada siapapun yang dapat menahannya, tidak ada siapapun yang dapat mengubahnya. Pasti terjadi tanpa kesulitan, tanpa kesusahan, tanpa jeda, dan dengan sangat mudah pada kejadiannya. Nah diungkapkanlah dengan kata-kata kun. Bukan arti Allah berkata-kata kun. Sebab kalau berkata-kata kun sama dengan makhluk, dan berarti Allah setiap hendak menciptakan sesuatu akan mengatakan kun 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 kun. Kerjaannya kalau begitu kun terus. Mengapa? Karena setiap kejadian pada alam ini sangat banyak. Bila dikatakan bahwa kalam Allah dengan huruf kaf dan nun ini yang dimaksud sifat kalamnya
Maka berarti Allah ketika hendak menciptakan gunung mengatakan kun, menciptakan laut kun, menciptakan manusia kun, menciptakan fulan kun, menciptakan fulan kun, menciptakan fulan kun. Karena kejadian manusia ini apa? Setiap saat. Belum lagi peristiwa-peristiwa yang lain. Belum lagi pada alam jin, belum lagi pada alam malaikat, belum lagi pada alam manusia. Nah, kalau dikatakan Allah berkata kun berarti kerjanya cuma apa? Kun aja. Kun. Nauzubillah. Nah, sifat penciptaan Allah terhadap makhluknya ini itu dengan ta'alluq iradahnya dan ta'alluq qudrahnya terhadap perkara yang dia kehendaki, maka terjadilah. Tidak ada siapapun yang dapat menghalanginya. Dengan hanya ta'alluq qudrah Allah dan iradahnya terhadap sesuatu, maka sesuatu tersebut terjadilah. Tidak ada siapapun yang dapat menghalanginya. Bukan artinya Allah berkata-kata dengan kun. Nah, dapat dipahami nih. Terus, falau kana qawluhu kun, jika adalah perkataan Allah kun makhluqan, itu makhluk, laftaqara dzalikal qawlu ila qawli kun qablahu, maka membutuhkan oleh demikian itu qaul, kata kun, ila qawli kun qablahu, kepada perkataan kun qablahu sebelumnya, liyujada, agar supaya ada itu syai'. Maksudnya kalau kata kun ini azali, kaf dan nun ini azali, maka berarti apa? Mesti ada yang mengadakan kepada kun ini. Mustahil kun ini azali. Kalau kun ini azali, maka berarti apa? Membutuhkan kepada yang menjadikan kepada kun ini, kaf dan nun ini. Ya kalau begitu juga berarti makhluknya ini sama dengan Allah, juga azali. Padahal makhluk ini baharu. Kalam kita dengan huruf kaf dan nun kun baharu. Nah, kalau dikatakan Allah berkata-kata dengan kun seperti kita, maka berarti kun tersebut membutuhkan kepada yang mengadakannya. Yang mengadakannya butuh kepada yang mengadakannya. Mengadakannya butuh kepada yang mengadakannya. Maka itu melazimkan at-tasalsul. Melazimkan adanya apa? At-tasalsul. Dan tasalsul itu adalah perkara mustahil bagi Allah. Sebagaimana juga mustahil adanya ad-dawr bagi Allah. Dan lahu yufdi ila tasalsuli wad-dawri wa huwa al-mustahilul munjali. Ad-dawrinya gimana? Depannya apa? Hah? Li'annahu yufdi ila tasalsuli, sebelumnya apa ya? Hah? Enggak ada yang ingat. Apa Bang? والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقول بالقوة المداعة فذاك كفرا فلا تلتفت لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي. Mustahil adanya tasalsul dan daur bagi Allah. Wa kadza, nah kalau umpama kun ini itu azali berarti membutuhkan kepada yang menciptakannya. Padahal dia makhluk. Kun itu makhluk. Kalau dikatakan azali, lah bagaimana azali tapi makhluk? Wa kadza ma qabla dzalika yakunu dan wa kadza, dan demikian pula ma qabla dzalika, apa yang sebelum itu, yakunu muftaqiran, membutuhkan adanya ia, membutuhkan ila kun, kepada kun sebelumnya. Wahakadha, dan terus demikian ini, la ila awwala, tidak ada awalnya, terus mustahil. Wahada mumtani'un, dan ini tercegah, artinya mustahil. Li'annahu yuaddi,
karena dia yuaddi menyebabkan ila tasalsuli kepada adanya tasalsul fi jihatil madhi di masa lampau, di arah masa lampau, wa huwa muhalun, dan dia at-tasalsul muhalun, itu mustahil. Wa ma adda ila al-muhali muhalun, dan sesuatu yang menyebabkan kepada perkara mustahil muhalun, itu mustahil. Wa yufdi al-qawlu bidzalika, dan menyebabkan pendapat dengan demikian itu at-tasalsul aydan pula ilal qawli bi'adami wujudil makhluqati aslan, kepada pendapat dengan ketiadaan keberadaan para makhluk aslan sama sekali. Wa madzaka, dan tidaklah demikian itu pendapat, itu qaul, illa safsatun wa batilun daruratan, kecuali itu adalah kebodohan dan kebatilan, daruratan secara pasti. Maksudnya begini, teori tasalsul itu melazimkan ketiadaan secara mutlak. Kalau saya katakan begini, saya hendak memberi uang kepadamu 10.000 hari ini, tapi sebelum hari ini saya hendak memberi uang kepadamu sebelumnya 10.000. Yang hari sebelumnya saya juga hendak memberi uang kepadamu 10.000. Lalu hari sebelumnya juga saya hendak memberi uang kepadamu 10.000. Kapan ngasihnya? Tasalsul itu melazimkan al-adam, melazimkan ketiadaan. Maka disebutkan di sini yufdi ilal qawli bi'adami wujudil makhluqati aslan. Perkara mustahil itu jadi nonsen, enggak ada barangnya, enggak ada hasilnya. Teori tasalsul itu melazimkan begitu, melazimkan barang itu jadi enggak ada udah. Namanya tasalsul. Ya, tasalsul itu ini ada sebelum ini ada sebelumnya, ini diadakan oleh ini diadakan oleh ini diadakan oleh ini diadakan oleh ini, terus begitu fi jihatil madhi ila ma la nihayah. Jadi di masa lampau sampai tanpa penghabisan, ini diadakan oleh ini. Akhirnya semuanya enggak ada. Semuanya enggak ada. Itu seperti itu. Nah, mustahil bagi Allah adanya tasalsul seperti itu. Lanjut. Nah, ini bantahan terhadap kaum mujassimah. Jadi ada banyak dalil dipetik dari penjelasan ini. Yang paling jelas kita katakan kepada kaum mujassimah, seandainya Allah pada sifat kalamnya berupa huruf dan suara atau dengan bahasa, maka berarti sama dengan makhluknya, dan itu jelas keyakinan rusak. Itu adalah aqidatut tashbih, penyerupaan Allah dengan ciptaannya. Paham ini? Mustahil kalam Allah berupa huruf, suara dan bahasa. Lanjut. Wa ammal mu'tazilatu. Sekarang kelompok kedua, bantahan terhadap mereka, yaitu kaum mu'tazilah. Wa ammal mu'tazilatul makhdhuluna, adapun kaum mu'tazilah al makhdhuluna, yang terhina mereka atau yang dijauhkan dari rahmat Allah mereka, falamma ajazu, maka ketika lemah mereka Mu'tazilah an ingkari kaunihi ta'ala mutakalliman, dari mengingkari adanya Allah memiliki sifat kalam, ba'da an kanu nafawus sifati ijmalan, setelah bahwa adanya angkana kanu ini
ba'da an kanu nafaw, setelah adanya mereka menafikan as-sifati, akan sifat-sifat Allah ijmalan, secara global atau secara keseluruhan. Zahabu, berpendapat oleh mereka Mu'tazilah, ila annahu ta'ala, kepada bahwa dia Allah Ta'ala mutakallimun, berbicara, bimakna, dengan makna ijadil aswati wal hurufi fi mahalliha, dengan mengadakan suara dan huruf-huruf fi mahalliha, pada tempatnya itu suara dan huruf-huruf. Au ijadi ashkalil kitabati, atau mengadakan bentuk-bentuk tulisan fil lauhil mahfuzi, di lauh mahfuz, wa illam yuqra, dan sekalipun tidak dibaca, itu al-kitabah. Wajaro, dan telah terjadi bainahum, di antara mereka Mu'tazilah, ikhtilafun, perselisihan fi hadza, dalam ini pendapat. Begini maksudnya, ini paham Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, Allah tidak memiliki sifat kalam. Kata mereka nih, Allah tidak memiliki sifat kalam. Mereka mengatakan Allah mutakallim, bukan dari segi bahwa Allah memiliki sifat kalam, tetapi kata mereka Allah mutakallim dalam pengertian Allah menciptakan sesuatu, lalu pada sesuatu inilah Allah menetapkan padanya huruf-huruf dan suara. Itulah kalam Allah. Yang jelas Mu'tazilah ini menafikan sifat Allah. Kata mereka begitu. Seperti kata Mu'tazilah itu, Allah menciptakan pohon, lalu Allah menciptakan suara dan bahasa pada pohon ini, lalu pohon inilah berbicara kepada Nabi Musa. Itulah yang dimaksud kalam Allah menurut mereka. Kesimpulannya Mu'tazilah mengingkari sifat kalam bagi Allah. Kesimpulannya begitu. Makanya mereka disebut dengan kaum apa? Mu'attilah, menafikan sifat Allah. Tidak hanya sifat kalam, bahkan semua sifat Allah. Mereka mengatakan Allah sami', mendengar, tetapi sama' Allah bukan dengan sifatnya. Sama Allah bukan dengan sifatnya. Allah tidak memiliki sifat sama. Kata mereka begitu. Allah Maha melihat, basir, tetapi melihat Allah bukan dengan sifat sama padanya, tetapi dengan zatnya. Nah, dalam istilah atau teori Mu'tazilah itu dikatakan, karena kalau Allah memiliki sifat, berarti sifatnya banyak. Kalau sifatnya banyak, berarti yang qadim itu banyak, tidak hanya zatnya. Sifat sama, sifat basar qadim, sifat sama qadim, sifat qudrah qadim, sifat iradah qadim. Berarti yang qadim itu banyak, tidak hanya zatnya. Kata mereka, terjadilah istilah mereka yang disebut dengan ta'addudul qudama. Nah, pemahaman mereka ini rusak karena berangkat dari tidak faham makna sifat. Para ulama kita menjawab, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa sifat itu ghairuz zat. Sifat itu ghairuz zat. Sifat itu beda definisinya dengan zat. Ketika dikatakan Allah memiliki sifat sama, basar, kalam, semua itu azali, tapi tidak kemudian mengatakan dia qadim dengan masing-masingnya, karena sifat itu sabitatun bidzat. Sifat itu tetap dengan zat. Yang namanya sifat itu terpisahkan, tidak berdiri sendiri dia. Yang namanya sifat itu tidak berdiri sendiri, yang namanya sifat itu tetap dengan zat. Tetapi zat itu ghairus sifat. Zat itu definisinya bukan sifat. Paham tidak itu? Makanya para ulama mengatakan dengan istilah ungkapan seperti ditulis oleh Al-Imam An-Nasafi dalam Al-Aqidah An-Nasafiyah, la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. La hiya huwa wa la hiya
wairuhu. Ad-Dardir dalam Qadidatul Bahiyah apa? Wa kulluha qadimatun bidzati li'annaha laysat bi ghairi dzati. Nah itu dia. Jadi sifat dengan zat itu dua perkara yang berbeda. Nah Mu'tazilah tidak memahami itu. Mu'tazilah tidak memahami itu. Nah karena mereka tidak faham makna sifat, maka kemudian mereka mengingkari sifat-sifat tersebut. Terus, walladzi yadhharu likulli dzi 'aqlin salimin, dan yang nampak atau yang nyata bagi setiap orang yang memiliki akal sehat, annal mutaharrika, bahwa sesuatu yang bergerak, huwa dia al-mutaharrik, man qamat bihil harakatu, adalah siapa yang tetap dengannya gerakan. Al-harakah itu sifat. Al-harakah itu sifat. Al-mutaharrik itu adalah bendanya. Al-mutaharrik itu apa? Bendanya. Tetapi tidak bisa dipisahkan antara benda dengan sifatnya. Bukan berarti Allah sebagai benda. Ingat-ingat ini. Jangan salah paham ini. Di sini hanya kita jelaskan bahwa yang dimaksud sifat itu beda dengan zat gitu. Tapi begitu sifat itu tidak terpisahkan dari zat. Walaysa man awjadaha yuqalu anhu mutaharrik, dan tidaklah yang mengadakan akan itu harakah dikatakan baginya mutaharrik. Wa illa la sahha ittisaful bari bi kulli 'aradin huwa khalaqahu. Dan jika tidak demikian, maka nyatalah bahwa dapat bersifat oleh Allah dengan setiap sifat benda yang Dia Allah menciptakannya. Ta'alallahu 'an dzalika 'uluwan kabira. Maha suci Allah daripada demikian itu dengan kesucian yang agung. Maksudnya begini, orang Mu'tazilah meyakini bahwa Allah mutakallim, tetapi kata mereka sifat kalam, tetapi kata mereka kalam Allah itu bukan sifat. Mereka mentakwil kalam Allah, kata mereka dalam pengertian Allah menciptakan huruf dan suara pada sesuatu dari makhluknya. Lalu mereka mengatakan itulah kalam Allah. Nah, dibantah oleh para ulama kita, kalau begitu berarti Allah tidak mutakallim. Mengapa? Karena yang namanya mutakallim itu berarti apa? Berarti pada zatnya. Mutakallim itu pada zatnya, bukan pada makhluk. Pendekatannya seperti tadi, ketika dikatakan sesuatu itu mutaharrik, berarti apa? Sesuatu tersebut yang maqamat bihil harakatu, yang tetap dengannya adanya apa? Gerakan tersebut. Bukan ada yang gerakan pada yang lain. Bagaimana dikatakan gerakan yang lain sementara dia yang disebut mutaharriknya? Paham tidak ini? Ini pendekatan, bukan berarti Allah mutaharrik. Allah maha suci daripada bergerak. Ketika disebut Allah mutakallim, itu artinya Allah memiliki sifat kalam. Bukan artinya Allah menciptakan kalam pada yang lain berupa huruf, suara dan bahasa. Kemudian Allah disebutlah mutakallim. Nah kalau gitu apa maknanya Allah memiliki sifat mutakallim? Apa disebut mutakallim bagi Allah kalau gitu? Paham tidak ini? Nah, jadi tidak masuk akal. Ini bantahan terhadap Mu'tazilah. Tidak masuk akal bagaimana dikatakan Allah mutakallim sementara Allah menciptakan kalam pada makhluknya. Kata mereka begitu, kata Mu'tazilah. Ya kalau begitu berarti Allah tidak mutakallim namanya. Dapat dipaham tidak ini? Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Bagian ke bawahnya nanti penjelasan ulama ahlus sunnah. Kalamullah
wal Qur'an lahuma yutlaqani. Insyaallah mungkin jelas belakangnya. Ini hanya bantahan, sedikit bantahan terhadap Mu'tazilah dan Mujassimah.